Ini kayak gue ada miskomunikasi sama KB nih. Semenjak suaranya kresek-kresek dia kayaknya udah nggak hilang fokus nih. Iya, Oke, tapi bener. kali ini di mana ada seorang Jawhead sudah diamankan oleh RRQ Yoshi dan bahkan Selena. Selena. Bersama dengan adanya Rafaela yang benar-benar mengganggu pergerakan dari Alter Ego ternyata. Dan ada salam dari seorang Dian N3 HRST. Apa itu, Bang Pak? Oji, aku nggak mau buat pantun buat nyemangatin kedua tim, tapi mau pantun buat nyemangatin orang Your yang udah team suksesin is tiap banning. match dari balik kamera. Bodoh. Tapi pantunnya nggak dikasih. Hah? Gue kan jadi bingung. Ya ampun. Pulung lagi combat ritual untuk kali ini. Ya betul sekali Bapak Ranger Mas. Tapi kali ini kita bakal lihat para pemain dari tim Alter Ego. Mereka harus respect sekali dengan permainan dari tim RRQ yang Selena. bisa gue bilang mengerikan banget, Be, untuk kali ini Esmeraldanya. Iya, apalagi kalau misalkan mengingat tadi di game yang pertama Esmeralda juga cukup bebas. Namun Rafaela juga sudah di-ban kali ini, satu ban yang cukup respect dari power pick-nya teman-teman RRQ Yoshi. Oke. Tapi kali ini apakah Esmeralda? Uranus Your team untuk is RC picking. bakal menjadi pilihan tapi Benedetta Profesor. kah? Hah? Apa? Oh ya, Your Angela. team is Angela picking. diamankan begitu saja kali ini. Sudah ada satu pick dari RRQ Yoshi. Masih ternyata mereka akan mengamankan ke arah support. Benedettanya dilepaskan begitu saja. Gigi juga terlepas. Namun untuk sekarang damage dealer kayaknya bakal diamankan daripada support saja. Alter Ego dari pick-pickannya mereka masih belum mencoba untuk mengamankan satu pick. Entah itu Alice, entah itu Benedetta, entah itu mungkin mengarah ke arah hero dari junglernya. Apa? Oke. Ada tentunya. Ada ya? Ada tentunya. Oke. Karena di sini kita lihat ada kesempatan untuk ke arah Alice Pak Pulung. Nah kan, Your team is Alice picking. dan juga Cloud. Tapi kali ini di mana para pemain dari RRQ Yoshi akankah mengamankan sebuah Granger lagi? Karena kemungkinan besar Granger tidak akan diperbolehkan kalau dia nggak ngambil sekarang. Ya, Dan tapi Cloud-nya udah diambil duluan di makanya. tadi PP Apa tuh? ada seorang Cloud dari tim Alter Ego yang bisa ngebuat Granger dari RRQ Yoshi ini bertekuk lutut. Your Tapi team ternyata Oke. pilihan jatuh terhadap seorang Link. Ingat, rumor yang tadi baru gua tanya ke Your Apa itu, Pak? Profesor. team is banning. Albert cuma bisa link X, X. cuma Albert yang bisa link yes. Buset. Dengan win rate berapa, Profesor? Sudah 100% bagi seorang Albert. Alright. Bagi seorang Albert ya. Bagi seorang Albert ya. Tolong digarisbawahi. Untuk seorang Albert. Tapi kalau dari keseluruhan dari win rate linknya, Betul. ini sudah pecah-pecah, Pak. Sudah pecah-pecah ya. Sudah pecah-pecah, teman-teman. 3 Ya. kali di pick 100% bagi Albert. Ulala. Berarti ini adalah game keempat dengan menggunakan Link. Sementara untuk Your keseluruhan team is Link banning. dimainkan 9 kali dengan win rate 44,44. Oke. 4444. Jadi 44 ya. Iya, betul. Dan dari RRQ Yoshi sudah ngamanin cownya seperti kata Profesor KB. Ini agak cukup efektif dengan agresif yang cukup tinggi. Tapi daripada di ban Profesor, lebih baik kita ambil. Ya. Sedangkan dari RRQ Yoshi juga sudah mengamankan satu ban terhadap Jawhead-nya. Langsung menggelegar sepertinya. Nafas sekali. menjadi berat mungkin untuk dari tim Alter Ego. Iya, betul sekali. Sudah mulai terasa sepertinya kalau misalkan sekarang. Apalagi Benedettanya sudah di-ban ya kan. Dan bahkan ada team Esmeralda is yang di-ban. banning. Makin Astaga. sempit lagi nih untuk pemilihan hero-nya. Oke. Waduh, Link diisiin dengan adanya Angel Lantar di badannya Aduh. bukan main ini, cuman. Aduh. Itu emang kombonya. Iya. Ini Yang kalau dicari. sebenarnya kalau kombonya disatuin agak buat performanya bagus, Pak. Tapi kalau untuk digabungkan, waduh, sulit nih namanya, Pak ya. Tapi ada yang request dari Sobat Mobile Legend. Apa itu, Pak? Namanya dia Palen Baker. Valen Baker. Iya. Apa itu, Pak? Dia salah satu top Faramis Jakarta. Bodoh. Dia bilang, ayo dong RRQ Faramis keluarkan. Oke. Karena mungkin dulu Lemon bisa Karena menggunakan- pernah menggunakan Pernah Faramis. menggunakan Faramis. Pencetusnya juga ya. Ya saya nggak tahu, nggak menutup kemungkinan. Lunox di ban, nah Your baru pengen ngomong team Lunox is di ban, banning. Faramis keluar. Kalau Faramis sampai keluar lu, gua janji gua cukur rambut Pak Pulung. Gua lagi dong botak. Kena Udah dah season 6 botak. Gua nggak bilang lo botak, Heeh. cuma cukur doang. Cukur Iya. setengah emang enggak Cukuran lu kan masalahnya pitak nih udah kayak peta Sumatera antar kan pala gua kan.
Malah Tapi- jebotak juga jadinya. Tapi kalau ada Faramis keluar sih, gua bener dah. Bener-bener. Gua potong rambut papulung dikit aja. Dikit ya. Bagian samping tuh kalau bisa. Gue gigit perutnya sumpah. Tapi Buset. kali ini udah ada seorang Bane untuk seorang Pai yang tidak boleh bermain karena gak mau diganggu pergerakannya oleh tim Alter Ego. Iya, Alter Ego, ingat ketika Pai menggunakan seorang Bane, semburannya pas. Dan juga apa? Sedotannya kuat, Kuat, semburannya kencang. kencang. Bes, Itu. Alis dan Ben. Ya kan? Alis Iya. dan Ben. Kabarnya Pak, untuk Benedetta ini adalah anak dari hasil pernikahan antara Ben dan juga Kadita Pak. Wah. Bisa ke sono ya. Makanya namanya Benedetta. Astagfirullah. Benedetta. Jadi Bane dan Kadita Pak. Begitu ya. Basia untuk seorang Leo Murphy. Dan Leo Murphy ingat tetap bermain agresif dengan adanya seorang Basia Baksia Pak. Yes. yang bisa dibilang Albert. Apakah kredibilitas 100% win rate Albert masih dipegang ataukah malah Alter Ego yang memecahkan win rate ini? Ini masalahnya Albert mau ke dinding manapun bakal dikejar sama Baksia nih dengan Natalia sangat sih. gampang ya. Nah, belum lagi Natalia. Natalia sih menurut gue yang benar-benar bahaya sebenarnya. Kenapa? Albert kan bisa turun dari tembok, dipleset, Benar. ditarik kakinya. Ditarik kakinya kepleset atau kecengklak kan kakinya. Udah udah. dapat efek slow lagi di bagian bawah. Itu Ih, biasanya sulit. emang Link itu tuh sebenarnya adalah hero yang paling sering cedera. Gila yang paling sini cedera. Setiap dia turun dari tembok, Iya. pasti dia ankle dan jalannya pasti lama. Dan kali ini lihat Balmond dan juga satu lagi. Eudora. Eudora Finn sih feeling gua. Yap. Finn Eudora nih, Be. Gimana menurut lo? Gua Finn, Bisa psycho juga sih. gua Finn Eudora sih feeling gua. Bisa psycho. Kalau gue psycho. Pernah berkali-kali belakangan ini bergonta-ganti ya, Be. Iya, ya? bergonta-ganti. Pernah di arah Finn, pernah di arah Psycho. Namun kalau emang kita lihat dari track belakangan ini dengan Psycho yang berubah menjadi support killer, kayaknya ke arah Psycho ya. Kayaknya. Kayaknya ya. Tapi kalau misalnya mau ngebuka data tuh dibuka bukunya. Ah, Ya kan? Bukan dibuka bukunya, bukan ditutup bukunya. Iya. Udah bolong. Belum. Buka. Nah, ya Ah. ampun, buka tuh jangan nanggung-nanggung Nah, apa. mas saya kalau dibuka keluar semua itu, Pak. Oke, Digi. Digi menjadi pilihan dan bahkan kali ini ternyata bakal ada apa, Profesor? Time is science. Tek, 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 Dan tek, satu, tek, tek, satu. Apakah Albert mampu menahan pressure dari seorang Digi yang kemungkinan besar bakal menjadi Digi feeder kalau menurut gua? Dan kemungkinan terbesarnya memang akan ke arah Digi feeder karena untuk mengganggu jungle efektivitas dari Link. Tapi ingat, Digi ini, bentar, Apa, Pak? wait, Leo Murphy nih kayaknya bakal ganggu. Jadi gangguannya dua, nggak cuma satu. Iya, itu dia. Ulala, 2 gangguan di area mid sementara Pai akan berada Wah, di ini side early-nya lane-nya. agresif banget Alter Ego, cuy. Ulala. Ini bakal berat banget sih untuk RRQ. Yap. Sudah bisa dipastikan Albert bakal struggle Israel dan tentunya kali ini masih bersama dengan Kalung Emas. KB. Bolong. Ranger Emas. Ini dia Albertnya sudah standby di area purple buff. Dia udah harus siap untuk mendapatkan Hah? ke arah purple buff. Suara. Suara apa tuh? apa tuh? Suara apa tuh? Ya lo ngeri juga tapi ternyata Cassius seperti yang udah gua duga bakal berubah menjadi seorang Digi feeder dan Albert bakal fokus terlebih dahulu. Ingat Albert kalau dapetin first blood ini lumayan sih buat Albert dan betul banget seperti yang udah gue bilang. Dia pasti ngamanin first bloodnya terlebih dahulu. Retrinya diamanin karena dia pengen kabur. Dadah. Langsung kabur begitu saja Pak Pulung. Iya, Albertnya berpindah ke monster jungle lainnya dan Rokursa sekarang menjadi incaran. Sementara Ahmad untuk kali ini mendapatkan sebuah tendangan dengan combo snake video. Berhasil memberikan pukulan kepada Ahmad tapi tempat lainnya Digi Feeder sudah beraksi. Skylar di arah top lane gak punya flicker lagi bakal diganggu. Ada Leo Murphy di sana karena ada tanda seru yang berarti hati-hati, warning, Leo Murphy is coming. Ini dia Leo Murphy is coming. Weh. Dikejar sampai dalam. Dibalikin ketika Cassius mengejar seorang Albert, tandanya ada titik celah yang diamankan oleh seorang R7 dan bahkan Albert memilih untuk kabur. Digocek. Nggak kena, tapi bakal coba digoreng-goreng. Leo Murphy is coming, Albert seorang diri, masih level 3, belum level 4, retribusi yang baik dan bahkan Albert masih selamat dari jeratan para pemain dari tim Alter Ego. Mencoba untuk loncat, mencoba untuk farming terlebih dahulu dan lihat R7-nya. R7-nya berada di arah rumput, menakuti Sally Boy dan spooky. Jadi gue lebih ke arah pengen ketawa daripada pengen takut ya.
Denger gitu lagi. Masalahnya jangan dilihat, wajah jangan dilihat aja bukan. Lo gak ada yang Kelihatan lagi Lo gak mukanya. ada yang support sama gue. Support banget gua Ji, tenang aja. Tapi kali ini lihat Cassius bakal tumbang Tenang lagi oleh lagi. seorang Finn. Ganti-gantian. Albert juga masih farming. Seliboy yang bahkan gak perform dengan satu kali ditumbangin. Iya, entah dari mana datangnya, entah jalur dibuat seperti apa. R7 masuk, dia berputar, dia memberikan cyclone sweep-nya, dia memberikan sebuah gangguan. Namun untuk kali ini kita lihat aja Cassius yang akan menjadi korban untuk kesekian Dia ambil kali. psycho. Dia menghilang. Ganti-gantian, lihat gak? Yang bunuh ganti-gantian. Digi Feeder kali ini kayaknya gak sesuai ekspektasi permain dari tim Alter Ego. Karena bisa dibalik lagi di sana 1 poin tambahan untuk R7. Ini adalah salah satu antisipasi supaya seorang Seliboy bisa berhasil farming di jungle-nya dia. Tapi Iya. permasalahannya Seliboy juga masih level 4 kali ini. Berbeda satu level dengan Albert. Dan ini sempat aku pernah bahas juga ketika Digi Feeder pertama kali populer. Bahwa Link, Lancelot, atau bahkan Cloud itu adalah tipikal hero yang sangat bisa sekali untuk mengkontes Digi Feeder. Alasannya B kasih tahu langsung. Rotasinya tinggi. Rotasinya tinggi. Rotasinya tinggi. Itu doang. Udah satu alasan Oke, cukup. udah masuk dari Hardgun. Ternyata Seliboy menjadi pilihan. Gak peduli apapun terjadi, tembak Wah, sampai ke arah belakang dan Retribution. bahkan Redrum bisa dikeluarkan dengan Wow. lethal counternya. Langsung jadi 3 point, langsung jadi Seliboy gapring. Tapi coba di cover begitu saja oleh seorang R7 dan juga Pai. Gak boleh pulang, mau jadi goyang. Dua yang kembali dikeluarkan oleh Skala, dipaksa begitu saja. Ganti-gantian dan bahkan lihat Digi is coming kali ini di arah bottom lane. Wow, bergantian dari RRQ. Itulah cara yang mereka lakukan untuk bisa mendapatkan satu player lagi. Tapi luar biasanya defense yang dilakukan oleh Pai juga sangat-sangat baik. Lihat satu hal. Cassiusnya udah mulai mundur perlahan-lahan. Cassiusnya udah mulai tidak terlalu menyenggol seorang Albert. Dan ternyata ada Liam Murphy di sana. Harusnya dari Albert harus berhati-hati. Karena ini bisa menjadi salah satu malapetaka. Tapi untungnya Albert masih punya Tempest of Blade. Iya, dan sekarang kita lihat dari first time tadi. Namun untuk Cassius Aegis. sekarang udah menggunakan Aegisnya juga. Psycho di bagian belakang berpindah tempat aja. Sementara Finn melemparkan lagi. Siapa yang akan mengambil killnya? Yap, Wow. ternyata Angela. Udah killing spree didapatkan para pemain dari tim RRQ Hoshi. Skylar udah dikeker begitu saja oleh seorang Finn. Dan bahkan Ahmad di cover dengan Leo Murphy. Seorang Ahmad pun butuh bantuan ternyata Profesor dari seorang Leo Murphy. Ya balik lagi sih, kalau misalkan untuk ngamanin di area top lane mau nggak mau karena Chow gampang banget untuk dirusuin. Jadi lebih baik dirusuin dari awal. Namun Seliboy, oh time journey. Oke, dapat sobat ke arah belakang. Ternyata berhasil mendapatkan satu buah fight tambahan. Segera bersama dikeluarkan. Letak counter dikeluarkan. Seliboy double kill bahkan didapatkan oleh Seliboy The Miracle Boy. Wow, dia langsung mengejar, mencoba untuk mengejar dengan ketertinggalan yang Lihat barusan Albert dia dapatkan. Tapi Turtle kali Retri, ini retri. akan siap untuk langsung dihajar oleh Albert yang kita sama-sama tahu. Untuk penggunaan retrinya sangat-sangat baik, maju ke bagian depan. Sedikit lagi HP tersisa. Garda Siapa masuk yang akan lane. mendapatkan ke arah Turtle-nya? Dan ternyata my Turtle-nya God. again and again Albert. Albert bukan sembarang Albert, Retribution-nya benar-benar Bukan menakutkan. Retri Warkop, Bukan cuy. Retri Warkop dan bahkan Seliboy gak sempat untuk pecat Retribution-nya. Terlalu tinggi intensitas dari detak jantung yang dimiliki Seliboy di sana. Dan bahkan Albert yang berhasil mendapatkan turtle yang sudah dicicil. Ini istilahnya PDKT-nya sama gua, Iya. lamarannya sama gua, Iya. nikahnya sama lo. Ya ampun, sakit Ya banget sampai ke ampun. tulang-tulangnya. Sementara Pai terkurung sendirian. Apakah yang bisa dilakukan oleh Pai karena dia digebukin segitu banyak orang. Seliboy masih di bagian belakang memberikan blessing duetnya. Siapa yang akan menjadi korban? R7 tertinggal. R7 pun menjadi korban lewat pertarungan yang barusan terjadi. Oke, R7 berhasil ditumbangkan begitu saja. Lagi-lagi teriakan sudah terjadi dari kubu Alter Ego. Dan ini yang bakal memeriahkan dan memanaskan suasana dari RRQ Hoshi versus Alter Ego di leg yang kedua. Skylar mencoba untuk menggocek dari pergerakan dari seorang Alis Ahmad. Mau pulang, gak boleh. Dua yang yang baik, tapi ternyata Ahmad still survive di area jungle dari para pemain dari tim RRQ Hoshi. Mid one, double kill malah didapatkan. Albert is coming, dapat sama jarak belakang. Dan ternyata diamankan double kill. killnya Albert. Bayi alien mengambil looking for triple kill. Triple. Looking for Maniac. Akankah Oh, diamankan? dia loncat, Tapi dia punya ternyata endless battle. enggak. Dia masih nunggu satu. Dia nunggu momentum. Digi. Ada di sana. Loncat That's it. Maniac. Oh Bisa my Savage God. dua Looking kali. for Bisa Savage. Savage dua Ini kali. kan dapatkan Bisa Savage dua kali. Oh my God. Bayi alien mengamuk dan berhasil Wah. mendapatkan Savage. Udah dia satu kali savage doang, dia cuekin painya, dia memanfaatkan dengan hadirnya seorang satu buat Digi. Savage di rank. No. X.
Savage di FPL. Yes! Savage yang kedua setelah Brans. Albert kali ini hadir lagi nih, ya ampun. Ya ampun, namun untuk kali ini Albertnya udah mulai turun lagi tempo permainan. Ada Ahmad di bagian atas melemparkan Flying Blood-nya, belum mau berpindah. Albert diberikan terus dan terus makanan agar terus bertumbuh. Tapi ternyata kali ini bakal ada perebutan lagi dari arah Turtle yang ketiga. Albert di sana dan tidak ada seorang Sally Boy. Bahkan 1 poin diamankan Sally Boy, tidak ada duel lagi telah keluar. Poin tambahan, 2 sudah hilang. Poin juga nggak bisa kemana-mana. Sally Boy mereka dengan 1-14 dan harus hilang. Sally Boy dan Miracle Boy tersukur di arah sungai. Tersukur di arah sungai, tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara untuk Ararki, mereka melenggang bebas masuk pekarangan rumah dari Alter Ego. Alter Ego udah mulai didobrak begitu saja. Assalamualaikum. Ararki lewat kali ini. Gak boleh ada yang nungguin lagi depan gerbang dan bahkan ditumbangin siapapun dia yang menahan pergerakan dari sang raja. Oke, tapi pertarungan masih berlanjut. Belum berakhir, Alter Ego pun masih punya chance untuk bisa membalikan keadaan. Leo Murphy di bagian atas sana mulai memberikan silent-nya, tapi R7 langsung pergi ke arah yang berbeda. Karena nggak bisa langsung di pick off R7-nya, dia nggak takut sama sekali. Bahkan kalau dia dipaksa dideketin, malah dari R7-nya berhasil dapetin point kill. Para pemain dari tim Alter Ego kali ini ada head-to-head silakan Profesor KB yang ini Skylar dan juga Ahmad. Untuk kali ini aku bisa bilang walaupun Skylarnya tidak semudah itu untuk menumbangkan Ahmad, tapi malah Ahmadnya harus lebih berhati-hati. Kenapa? Karena Ahmad ini akan berada di close combat. Dan dia nggak boleh terlalu dekat sama Albert dan juga Psycho. Karena ini impactnya bakal benar-benar maksimal. Gila, Albert yang ngebuka bahkan. Tortoise Sunset telah dikeluarkan begitu saja. Sedikit demi sedikit memaksa tapi ternyata fokus menuju ke arah satu buah turret. Satu turret ditambahkan. Ada Seven di depan sana. Menuju ke arah Sally Boy. Satu buah tempo Sunset telah dikeluarkan bersama dengan Blazing. Duet memilih untuk bunuh dari Albert. Dan ternyata di cover dengan cukup baik. Albert memilih ke jungle karena dia tahu dia masih butuh satu buah life steal dan dijemput oleh seorang Finn. Sini Bird. Sini Bird. Psycho-nya harus menghilang, tapi Ahmad ada di bagian bawah. Namun untuk Albertnya langsung masuk, langsung nusuk. Ahmadnya mau pergi kemana, dia mulai terkepung. Flying Bird ke arah manakah yang bisa membuat dia untuk bisa terlepas dari ranjau. Dan juga sebuah cengkraman pemain dari Tapi Ararki jeratan dari pemain dari tim Ararki sudah mengambil jiwa dan raga Ahmad di arah bottom lane. Merenggutnya begitu saja. Membuat Ararki berkesempatan besar untuk mendapatkan satu buah Bubble Lord yang terhormat. Benar sekali, namun untuk Bubble Lord yang terhormat sekarang masih nganggur sendirian aja. Terlihat untuk Sally Boy ada di bottom lane. Cuman untuk Pai, hampir aja dia bisa terculik dengan adanya ramai orang di bagian belakang. Sementara Leo Murphy hampir saja kecolek, hampir ditangkap tapi masih bisa selamat. Masih bisa selamat dengan gocekan Leo tas Murphy. Kali ini lihat player goldnya berbanding jauh sekali bahkan dari Albert dan juga Skylar. 8.000 berbanding dengan 5.000 dan Ahmad yang menjadi gold tertinggi dari tim Alter Ego. Lagi dan lagi Sally Boy benar-benar dalam tekanan dari segi farmingnya. Dia bahkan ada di bawah Ahmad yang membuktikan bahwa Ahmad mendapatkan farming yang lebih optimal dengan split push yang dia miliki. Oke. Itu tadi ya. Nah, dan terakhir telah dikeluarkan gitu saja dan bahkan kali ini Ahmadnya harus hilang. Pasif yang dikeluarkan oleh seorang Skylar dengan Blades of Despair. Wow, bahkan Kaiser bahkan ditumpangin. Mega kill didapatkan menuju ke arah Bubble Lord yang terhormat. Ararki sang raja dan Skylar raja kayaknya ingin memantapkan diri dengan cukup cepat kali ini Pak Pulu. Iya benar sekali, dan Lord pun sekarang udah mulai dicolek begitu aja. Ada Balmon, ada Albert, lalu Leo Murphy masuk ke dalam rumputan mengamankan posisi, tapi Finn terus aja merazia area ini, nge-sweeping area ini. Di manakah keberadaan dari Leo Murphy? Tapi Skylar mengelola baik dengan baik dan bahkan dibalikin keadaan. Lihat Albert langsung mencoba untuk menjemput. Pergerakan ada Psycho depan sana. Psycho menuju ke arah seorang Pai, langsung thunderstruck dan bakal kali ini Pai-nya harus mundur dengan flicker. Lihat, tadi Skylar baik time-nya bagus banget. Alter Ego kira dia bisa dapetin satu tapi ternyata tidak. Pak Pulun dan juga Profesor. Benar sekali Pak, Pani 1, 2, 3, 4 udah ada di bagian kanan. Sementara itu purple buff-nya siap untuk disikat Pak. Oke, permasalahan utamanya adalah tidak ada dua flicker kali ini dari teman-teman Alter Ego. Dan sementara itu dari teman-teman Ararki Hoshi, mereka masih ada 4 flicker dan mereka bisa all in. No. Ahmad udah punya Holy Crystal banget. Sally Boy udah punya Golden Staff. Ini bakal bisa menjadi bencana. Kalau misalnya Ararki Hoshi nggak hati-hati. Kalau Ararki Hoshi nggak overcommit. Nggak boleh banget sama sekali. Karena ingat, sesuatu yang dipaksakan itu bakal menjadi malapetaka.
Tidak baik Pak ya. Yes. Lordnya di bottom lane siap untuk menabrak arah Indita turretnya. Udah ada putaran roda bersama dengan peleknya nabrak ke bagian depan. R7 terkurung di bagian belakang tapi masih bisa kabur. Sementara di sisi yang berbeda ada serangan yang dilakukan oleh RRQ Osi. Bukan hanya sisi yang berbeda, dua sisi yang berbeda dari sayap kiri dan juga di tengah. Sudah diamankan dua turret oleh tim RRQ Osi. Super Minion menuju ke arah base dan bakal menuju inhibitor. Amat setepat darah dan bakal ada Albert di belakang sana. Dapat di satu pertama, Temple Soplet berhasil mendapatkan dua. Asal mendapatkan, tapi ternyata Leo Murphy berhasil mengamankan satu momen taman. Masih mau lebih dan Finn, lagi-lagi Finn save the day. Gila, berkali-kali loh, gak cuma satu kali menyelamatkan nyawa daripada seorang Albert. Dan bahkan kali ini posisi yang 4 melawan 3. Mid lane mungkin bakal jadi makanan dan lihat R7 the zoning out ke depan. Dia mau cutting nih, lihat. 1, 2, 3. Udah mulai masuk ke arah belakang, Celiboy yang dituju tapi ternyata Pai bakal menjadi bulan-bulanan warga. Dua mereka ke arah keluar, bakal ditambahkan begitu saja. Leo Murphy menggocek ke arah seorang Albert, tapi terbuka posisinya dengan ada satu buah cinta dari seorang Finn. Disiram dan bahkan Celiboy harus mundur. Seberapa darah dari Celiboy mengagetkan seorang Celiboy dan bakal mirror image langsung dipejet. Langsung dipencet dia pindah ke bagian belakang. Tapi untuk purple buff-nya nih, ulala, dapat purple buff lagi. Siap untuk melakukan inisiatif. Hanya tinggal menunggu wave minion aja. Tapi Albert sedikit lagi untungnya Tempest Blade udah bisa dikeluarkan. Sementara itu 5 pemain yang dimiliki oleh Alter Ego nggak bisa kemana-mana. Itu unnecessary move banget dari seorang Albert. Unnecessary movement. Yes, benar maksudnya itu. Karena minionnya lagi berjalan didorong sama Skylar tadi. Tapi dia masih memaksain. Tapi tadi satu ultimate yang bisa bilang aku bilangnya cukup mahal dan mau nggak mau ini RRQ Osi harus narik. Kalau mereka nggak narik, mereka bakal rugi. Makanya aku udah bilang itu unnecessary move banget dari seorang Albert. Gimana Pak? Unnecessary movement. Unnecessary movement. Apa sih unnecessary move? Iya, pokoknya itu adalah tindakan yang tidak perlu dilakukan secara paksa. Tidak paksa tapi tercaca. Oh my god, Battle Counter masih mendapatkan. Albert mencoba menjemput, berjuang seorang Celiboy. Saya dituju karena burungnya bakal sama disunat begitu saja. Berhasil dapat satu, tapi Celiboy dan Michael Bow juga gak bisa membantu. Cassius, maafkan aku orang tua. Aku cuma bisa membantu dari jauh dan memilih untuk mundur. Cassiusnya langsung dibanting dan juga digeprek seperti itu. Menghilang sudah sementara Pai kali ini berputar-putar. Siap untuk langsung menabrakkan dirinya kah? Tapi Skylar memimpin peperangan ini seperti masih bandel. Emang tadi bayi macan bandel, bayi alien bandel. Tapi ternyata Celiboy kena. Satu kali damage harus hilang. Petir bukan sembarang petir. Ini bukan Lemon, tapi ini Persimmon. Lihat perwakilan dari Lemon dengan sang putra petir. Langsung menghilangkan satu buah poin dari seorang Celiboy dan mereka pada Ramidlan. Kali ini memaksakan mendapatkan satu poin ini tertarik dan ternyata berhasil Pak Pulung. Yap, 19 detik lagi Lord akan muncul. Akankah mereka menunggu kehadiran Lord atau siap untuk menabrakkan diri ya ke arah base turret? Tunggu sih harusnya. Nunggu sih menurut gua. Karena ini pasti bakal ada shot call dari Finn. Dan mereka juga masih butuh psycho-nya juga sih untuk memberikan efek kejutan. Apalagi kalau tiba-tiba Leo Murphy-nya nongol dan men-silent ke arah Albert atau bahkan Finn. Tahu nggak? Lihat apa yang Albert lakuin. Kalau bisa dibilang Albert udah kaya segala macam. Tapi kenapa jangkal dihilangin? Stuck dari seorang Celiboy. Stuck dari seorang Celiboy tidak bakal punya stuck dari Ini baru tertib. Tapi ternyata ini yang banyak-banyak di arah sosial media. Ketika coba diamankan begitu saja. Dapat Soblet, Leo Murphy mau kemana? Nggak boleh pulang, maunya digoyang. Masih coba dapat dan akhirnya tershutdown. Papi Blade of Despair akan diamankan oleh Albert setelah Endless Battle Wind Talker. Dan bahkan ini bakal lebih mengerikan lagi ketika Albert sudah memiliki Blade of Despair. No. Ternyata yang di sosial media itu ternyata it's real. Ya kan, taunting di ranked X, taunting di MPL. Yes, itulah yang terjadi yang barusan kita lihat bersama-sama. Lita Wanderer dihajar dulu, namun untuk Lordnya ini dia. Oh my god, namun untuk Pai-nya pun harus menghilang dengan cukup cepat. Satu orang lagi juga harus menghilang. Sementara di tempat lainnya, time zone-nya dikeluarkan. Celiboy gak kuat menahan Pai-nya, damage-nya dikeluarkan. Triple kill. Orang tua Korek dulu kasih. Ditas-tasin, ada lapangan futsal juga di sana. Masalahnya apa? Dimandiin pakai tas. Didiamin gak dibunuh kayak. Teratur banget. Wow. Party sepertinya. Waduh. Puter lagi.
my god. RRQ Hoshi Wah, di leg yang gila. kedua membalaskan dendamnya, menusuk jantung dari sang raksasa. Bahkan dengan freestyle dulu bos. Gila, 5 kemenangan berturut-turut. Dibalikan begitu saja, ajang balas dendam yang bisa dibilang ini an eye for an eye. Mata untuk mata, 2-0 untuk 2-0. Gak percuma, Albert tiap malam ngegendong ya Bert ya, live streaming ya. Ternyata itu adalah power untuk ngegendong teman-temannya. Teman-temannya. Lihat tuh R7. Mengamuk dia. Ya ampun. Bert. Emang. Aduh. Tapi tetap coba lihat alter ego. Senyum terus Pak, Iya. senyum. Dan Leo Murphy juga kayak nggak kelihatan apa ya, nggak kelihatan kayak gimana. Dia masih senyum, masih ngobrol tuh, liatin tuh. Masih ketawa. Masih. Ilyas aja ketawa tuh tadi. Iya. Kelihatan. Tapi lihat ini itu tuh ya, tengah itu tuh panas bro. Panas, bener gua nggak bohong. Sumpah nggak bohong. Kenapa gue bilang panas? Kenapa Pak? Itu tadi, nah teriak-teriak satu sama lain dan lihat. Rata, mati lo, dibalikin, mati. Mau kemana lo? Ayo. Gila, di leg pertama, RRQ